ini lagi sama Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita sholawatan lagi supaya ruh Muhammad Rasulullah SAW datang ke majelis ini. Mari sama-sama coba kita berdiri sama-sama bapak berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Ibu-ibu di luar jawab salam. Biar kompak saya bikin pantun sekali ya Pak. Jalan-jalan ke Sumatera Barat, jangan lupa beli langsat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, salamlah, jawablah salam Ustadz dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak balang terbang ke Kerinci. Kalau siapa yang tak ucap salam, Ustaz doakan suaminya kawin lagi. Duduk atau berdiri Bapak Ibu? Duduk ya Bu. Kasihan panitia, udah bikin cantik-cantik tak didului, nanti marah dia. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Imam Musholla, yang kami muliakan para pimpinan manajemen, yang kami muliakan para orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya hadirin wal hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 1440 Hijriah. Sebelum kita masuki acara berikutnya, lebih baik saya memperkenalkan diri dulu ya Bu. Bu, ya nama saya seperti yang disampaikan MC tadi Irwan, tapi ada HSB-nya, Hasibuan. Jadi Irwan Hasibuan. Ada yang bilang juga HSB itu bukan Hasibuan, Harian Singa Badiat katanya. Kurang ajar. Padahal Hasibuan. Ya tempat tinggal saya jauh. Tadi kami datang dari sana kemari, jalannya berbelok-belok Pak. Iya, itulah peringatan Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah Isra itu Bapak dan Ibu penuh dengan tantangan. Begitu juga saya penuh dengan tantangan dan cobaan kemarin. Yang mana mulai jam 4 sore tadi Pak, udah siap-siap, siap pasar, pakai baju, pakai pakaian, bahkan sampai pakai baju pun kebalik, nunggu buruk yang akan datang. Buruk, ya buruk kami warna putih tadi. Kalau Rasulullah malaikat buruknya, kami warna putih beroda 4. Baik, itulah perkenalan singkat saya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan perkenalan silaturahim ini kita bertambah ukhuwah Islamiyah kita, bertambah tali persaudaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masih berada di bulan Rajab.
yaitu tanggal 29 Rajab. Di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat bersejarah yang dialami baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bu, mau tanya arti Isra apa Bu? Isra artinya perjalanan. Mi'raj artinya naik. Rasulullah SAW menjalankan Isra wal Mi'raj. Namun sebelum terjadi Isra wal Mi'raj itu Bapak dan Ibu ada suatu sejarah. Di dalam suatu sejarah dijelaskan ternyata pada waktu sebelum terjadi Isra wal Mi'raj itu berbantah-bantahanlah bumi dengan langit. Bumi tempat kita berpijak saat ini pada waktu itu berbantah-bantahan Pak. Berbantah-bantahan dengan langit. Apa kata bumi? Wahai langit, aku lebih mulia daripada engkau, kata si bumi. Di tempatku Allah ciptakan gunung-gunung yang indah, sungai-sungai yang mengalir, serta pepohonan. Namun langit enggak mau kalah. Kata langit, wahai bumi, aku yang lebih mulia daripada engkau. Di tempatku diciptakan Allah bulan, matahari, bintang-bintang untuk menyinari bumi. Namun pada waktu itu bumi enggak mau kalah juga Bu. Kata bumi, wahai langit, aku lebih mulia daripada engkau. Sesungguhnya di tempatku Allah ciptakan Ka'bah. Allah lahirkan Nabi dan Rasulnya Allah. Kata langit, aku yang lebih mulia daripada engkau wahai bumi. Di tempatku Allah ciptakan surga untuk tempat kembalinya para Nabi dan Rasulnya Allah. Kata langit. Namun bumi gak mau kalah perdebatan itu. Kata bumi, wahai langit, aku yang lebih mulia daripada engkau, karena di tempatku dilahirkan seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan perdebatan itu Bapak dan Ibu, langit kalah perdebatan. Lalu langit berdoa kepada Allah. Kata langit, ya Allah ya Rabb, aku telah berdebat dengan bumi. Aku kalah berdebat dengan bumi, kata langit. Karena di bumi engkau telah lahirkan seorang kekasih engkau yang bernama Muhammad SAW. Aku mohon kepada engkau ya Allah, kata langit, naikkanlah Muhammad itu ke atasku agar aku bahagia dan gembira, kata langit. Mendengar permohonan langit itu Bapak dan Ibu, Allah kabulkanlah doa si langit. Maka terjadilah peringatan Isra wal Mi'raj. Lalu Allah panggil pada waktu itu malaikat Jibril dan Israil. Kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, pada malam hari ini engkau tidak aku izinkan untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu ya Bu. Lalu Allah sampaikan lagi kepada malaikat Israil Pak. Kata Allah kepada Israil, wahai Israil, malam ini engkau tidak aku izinkan untuk mencabut nyawa. Jadi pada waktu itu Pak, pada waktu tanggal 27 Rajab, enggak ada orang yang mati Bu. Karena Allah tidak izinkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa pada malam hari itu. Lalu kedua malaikat itu bertanya kepada Allah, ada apakah gerangan ya Allah? Kata Jibril kepada Allah, apakah dunia ini akan engkau kiamatkan? Kata Allah kepada Jibril dan malaikat, tidak ya Jibril. Pada malam hari ini, kata Allah, aku akan tugaskan engkau untuk menjemput hambaku yang bernama Muhammad. Nah, terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj.
Pada waktu itu sebelum Jibril turun ke bumi, Pak, lalu Jibril diperintahkan Allah, wahai Jibril, bawalah kendaraanmu yang bernama Buraq. Jadi pada zaman itu, Bu, kendaraan nggak ada Pajero, ya nggak ada Pajero, nggak ada Fortuner, tapi yang ada Buraq, Pak. Buraq itu adalah malaikat, semuanya berwarna putih. Nah, pada waktu itu Jibril datang ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu, Bu, Pak, adalah tempatnya para malaikat, tempatnya para buraq-buraq. Di sana ribuan buraq, 70.000 buraq yang sedang bergembira. Lalu ada satu buraq yang menangis saja kerjaannya, Bapak dan Ibu. Lalu Jibril menjumpai buraq yang menangis tersebut. Kata Jibril kepada buraq itu, wahai buraq, mengapa engkau menangis? Buraq menjawab, aku menangis sudah 40 tahun lamanya, wahai Jibril, karena rindu kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah itu Jibril sampaikan kepada buraq, wahai buraq, janganlah engkau menangis. Pada malam hari ini juga engkau akan aku bawa kepada orang yang engkau rindukan. Maka pada waktu itu Jibril dan buraq turun ke bumi, Bapak dan Ibu. Setelah turun sampailah di bumi, maka ketemulah Jibril dengan Rasulullah SAW. Jibril sampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, pada malam hari ini engkau akan aku bawa untuk menghadap Allah. Maka dikatakanlah perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra artinya perjalanan seorang hamba di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah SAW menyebut sholat, Pak. Sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Quran, seperti yang dibaca oleh qori kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ikhlas nih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya telah diberkahi
dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra wal Mi'raj, di dalam perjalanan itu penuh dengan rintangan dan tantangan Bapak dan Ibu. Di waktu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada 3 panggilan yang diberikan kepada Rasulullah. Panggilan siapa? Panggilan iblis laknatullah. Di tengah-tengah perjalanan Bapak dan Ibu, ada suara yang memanggil-manggil, "Hai Muhammad, Muhammad, berhenti." Namun Rasulullah tidak berhenti, Pak. Melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di tengah-tengah perjalanan lagi, Rasulullah dipanggil-panggil lagi dari sebelah kirinya. Katanya, "Hai Muhammad, Muhammad, berhenti." Namun Rasulullah tidak pernah berhenti. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanannya kembali. Maka adalah seorang wanita yang berpakaian, seluruh pakaiannya adalah perhiasan, melambai-lambaikan tangannya. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, suara siapakah yang memanggil-manggil dari kanan dan kiri? Dan siapakah wanita yang melambai-lambaikan tangannya tersebut?" Kata Jibril, Bapak dan Ibu, "Seandainya engkau menoleh ke kanan dari panggilan tadi, maka niscaya umatmu lebih banyak masuk memeluk agama Nasrani. Dan seandainya engkau menoleh ke kiri," kata Jibril, "maka umatmu lebih banyak memeluk agama Yahudi. Dan seandainya engkau berhenti dengan lambaian tangan wanita tadi, niscaya umatmu lebih banyak cinta dunia ketimbang cinta akhirat." Itulah gambaran dan cobaan serta rintangan di waktu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu Rasulullah naik kemana, Bu? Naik ke langit, menembus sampai langit yang ke-7, Bapak dan Ibu. Pada waktu itu Rasulullah melanjutkan perjalanan dengan Jibril sampai ke langit yang pertama. Lalu Jibril mengetuk pintu dan terbukalah pintu langit pertama, Pak. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi Rasulullah ini, Bapak dan Ibu, Mi'raj, naik ke langit bertemu dengan para nabi. Setelah itu Nabi Adam mendoakan Rasulullah dengan kebaikan-kebaikan. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju langit yang ke-7. Langit yang kedua, sampai di langit yang kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mereka pun mendoakan Rasulullah dalam kebaikan. Lalu setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju langit yang ketiga. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris, Pak. Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Yusuf. Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Nabi Yusuf itu adalah orang yang paling tampan, Pak. Tak ada yang mengalahi ketampanan Nabi Yusuf pada waktu itu. Dan sebahagian ketampanan Nabi Yusuf diberikan Yusuf kepada Rasulullah SAW. Jadi di dalam Al-Quran, Pak, Bu, ada itu ayat Nabi Yusuf. Kalau untuk pengasihan boleh diamalkan, Pak. Mau tahu, Bu? Bu, mau tahu ayatnya? Ya, kalau mau tahu nanti datang
datang ke rumah bawa pulut kuning Pak, insya Allah saya ajari. Ayatnya itu isqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu ayatnya. Amalin Pak, insya Allah. Kalau ada yang kejam-kejaman baru kita bacakan, ada itu teruskan, insya Allah tertunduk itu. Coba besok kalau percaya Pak. Ini Rasulullah bertemu Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit yang keempat. Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit yang kelima. Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan yang menembus langit yang keenam. Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan menembus langit yang ketujuh Bapak dan Ibu. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di tempatnya para malaikat. Jadi di dalam suatu riwayat Bapak dan Ibu, kalau ada anak-anak kita yang meninggal dunia sebelum balik, maka dia akan diasuh oleh Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur Pak, sampai hari kiamat. Jadi jangan terlalu bersedih kita kalau ada anak kita yang meninggal Bu, masih kecil, belum sampai balik. Anak itu akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Ma'mur sampai hari kiamat. Dan dia akan menjadi perisai bagi kita, bagi orang tuanya, untuk tidak masuk dalam neraka. Karena satu pintu neraka akan ditutupnya dan satu pintu surga akan dibukanya untuk orang tuanya. Ini dalam suatu riwayat dijelaskan. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sampainya Rasulullah ke langit yang ketujuh, maka Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim mengajak Rasulullah untuk menembus Baitul Ma'mur Bapak dan Ibu, untuk menembus Sidratul Muntaha. Maka setelah sampai di pintu Sidratul Muntaha, Ibrahim dan Jibril meninggalkan Rasulullah. Rasulullah pada waktu itu Bapak dan Ibu sendirian di dalam Sidratul Muntaha tersebut. Di sana Rasulullah melihat penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. Lalu terdengarlah suara Bapak dan Ibu. Apa suara itu? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab Bapak dan Ibu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Inilah jawaban Rasulullah di Sidratul Muntaha. Lalu apa yang didapat Rasulullah dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini? Yaitu perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam Bu. Perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam Pak. Rasulullah tidak tawar-tawar perintah itu. Seandainya terjadi 50 kali sampai saat ini Pak Bu, alhamdulillah masjid tak ada yang isi. Ya, musola nggak ada yang isi ya Bu. 50 kali, 5 kali aja pun sholat kadang-kadang bolong ya Bu. Bolong sholat awal. Tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana, di luar. Ini 50 kali, masih 5 kali kita sholat. Itu pun masih banyak di akhir zaman ini Pak, orang yang mengabaikan perintah sholat. Begitulah susah payahnya Rasulullah menjemput sholat tersebut. Makanya dalam suatu riwayat dijelaskan kepada kita,
sholat itu ditempatkan di atas kepala kita, Pak, Bu. Sholat ditempatkan di atas kepala kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Jadi kalau perkara sholat, Bapak dan Ibu, kita tahu banyak para protes. Ada yang pakai usolli, ada yang tak pakai usolli. Apakah sah itu Ustaz? Sah. Mau dia pakai usolli, Bu, silakan. Tak pakai usolli, silakan, boleh. Usolli fardhu maghribi, boleh. Allahu Akbar. Tak pakai usolli, tahu-tahu datang dia ke musholanya berdiri, lalu dia langsung takbir, Allahu Akbar, boleh. Masalah takbir, Pak, nggak usah dipermasalahkan, Bu. Ada orang yang takbir Allahu Akbar macam main kumpul dia. Allahu Akbar, ada. Biarkan aja. Ada yang takbir Allahu Akbar, lazimnya kita biasa takbir gini ya, Pak. Allahu Akbar, sah. Ada yang takbir Allahu Akbar, sah. Ada yang takbir tangannya di sebelah, diangkatnya sampai ke atas, Bapak dan Ibu. Allahu Akbar, sahnya itu sah, rupanya tangannya karena cacat nggak bisa bengkok, makanya diangkatnya begini, ya sah. Yang penting dia mau mengerjakan sholat. Cuma yang tak boleh kadang-kadang kangkangan kita, Pak, ya, Bu. Di akhir zaman sekarang banyak orang tak sholat, maaf ya, Pak, orang sholat gini. Jadi kaki kita sejajar dengan bahu. Ini kadang-kadang manusia yang sholat berdiri, ya Allahu Akbar, ada juga itu. Sehingga mengganggu jiran tetangganya di dalam sholat. Jiran apanya? Safnya. Jadi perkara sholat, ada yang pakai usolli, boleh. Tak pakai usolli, boleh. Ada yang baca qunut subuh, boleh. Tak pakai baca qunut, tak usah, tak apa-apa, sah. Itu semua adalah khilafiyah. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, umumnya nahdlatul ulama semua dipakai. Qunutnya dipakai, niatnya dipakai, lapas niatnya dipakai, ya Pak, ya. Usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin ma'muman lillahi. Allahu Akbar. Karena kita tiga yang kita pegang, Pak. Ditasdikkan dengan hati, diikrarkan dengan lidah, diperbuat dengan anggota. Kan itu dia. Ikrar lidah apa? Ikrar lidah usolli fardhu, itu ikrar lidah. Tasdik dalam hati, sengaja aku sholat Allah, kita tahu sholat maghrib. Berbuat dengan anggota, takbir Allahu Akbar. Inilah kalau perkara sholat yang dijemput oleh Rasulullah SAW. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu itu Rasulullah SAW ada yang melihat para malaikat yang takbir aja kerjanya, Pak. Takbir aja kerja malaikat dulu. Ada malaikat yang berruku aja kerjaannya. Ada malaikat yang sujud aja kerjaannya. Nah, diambil Rasulullah lah praktek sholat malaikat itu, lalu diajarkan kepada umatnya sampai saat ini, Bapak dan Ibu. Jadi sholat yang kita laksanakan saat ini adalah sholatnya para malaikat. Takbirnya takbir malaikat, rukuknya rukuk malaikat, sujudnya sujud malaikat. Ada yang malaikat itu sujudnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kerjaannya seperti itu saja. Itulah maka disatukan Rasulullah lah. Perintah sholat itu secara praktek dipraktekkan oleh para malaikat. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu Rasulullah melihat lebih banyak wanita-wanita di dalam neraka
Tapi bukan wanita ibu-ibu sini ya Bu, wanita-wanita yang di sana. Rasulullah diperlihatkan di dalam neraka, banyak wanita-wanita yang di dalam neraka isinya daripada laki-laki. Banyak orang-orang kaya di dalam neraka daripada orang miskin. Lalu diperlihatkan oleh Rasulullah Bu, 10 golongan wanita yang disiksa di dalam neraka Bu. 10 golongan wanita yang disiksa di dalam neraka. Mau tahu Bu? Mau tahu aja apa tahu banget? Banget. Baik. Pada waktu itu golongan pertama dilihat Rasulullah, seorang wanita yang digantung, otaknya mendidih. Karena apa dosanya Bu? Karena tidak menutup auratnya, menutup kepalanya. Jadi tak boleh kepala kita dibuka-buka yang bukan di tempat muhrim kita. Jadi kalau mau buka jilbab di dalam rumah boleh. Tapi kalau di luar rumah, siapa yang tidak memakai jilbab besok akan digantung di dalam neraka. Otaknya mendidih. Otaknya mendidih karena ia tidak menutup rambutnya. Ini yang dilihat Rasulullah di dalam neraka tersebut Pak. Lalu kelompok kedua, Rasulullah melihat seorang wanita digantung lidahnya karena suka menyakiti hati suami. Jangan sakiti hati suami ya Bu. Iya. Karena kalau suka sakiti hati suami, nanti akan mendapat siksa atau digantung lidahnya di dalam neraka. Tapi nengok suaminya juga lah Ustaz, iya kan? Iya. Ini sikit-sikit dicaci maki suami awak. Alah, udahlah tua, udahlah jelek, udahlah pendek, kenapa mau? Iya. Jadi walaupun pendek, walaupun tua, kalau itu suami awak, syukuri aja lah. Ya Bu ya, jangan dicaci maki. Nanti awak di dalam neraka itu digantung lidah awak. Sehingga kita mendapat siksa di dalam neraka tersebut. Lalu yang ketiga, Rasulullah melihat kelompok wanita yang ketiga, seorang wanita digantung payudaranya karena tidak menyusui anaknya. Begitu lahir Bu, begitu lahir, makanya anak zaman sekarang, anak zaman milenial sekarang, begitu lahir susunya apa dikasih? Susu sapi. Maka anak pun jadi sapi. Mau katanya. Disuruh beli garam, suruh beli garam ke warung nak, beli garam nak. Apa kata anak? Mau. Kenapa? Karena disusul sapi. Jadi kalau ibu-ibu baru melahirkan, susui anak tersebut, kata Rasulullah, sampai 2 tahun setengah. Sampai 2 tahun setengah disusui anak itu. Jangan tidak disusui. Ini kata ibu-ibu yang di sana, gimana mau 2 tahun setengah Ustaz? Anak awak 1 tahun setengah, belum ada lagi adiknya. Memanglah pula. Tidak kan? Disusui dia. Tidak boleh tidak disusui. Lalu yang berikutnya, Rasulullah melihat seorang wanita digantung kedua kakinya seperti dan dibelit ular karena ia pergi tanpa izin suami. Jadi sekarang ini Bu, kalau mau pergi ngaji, mau pergi ke pasar, izin suami. Mau pergi baik-baik, izin suami. Izin suami itu bagaimana? Apalagi sekarang udah canggih ya Bu. Ada handphone, paling enggak chat suami, Assalamualaikum Mas, aku pergi ngaji pada hari ini. Izin. Ini walaupun suami pergi kerja, izin. Ya, supaya nanti tidak mendapat
siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, kaki kita digantung di dalam kubur alaihissalam, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, kata Rasulullah melihat sekelompok wanita, seorang wanita yang memakan dagingnya sendiri serta dipanggang di atas api neraka. Makan dagingnya sendiri dipanggang di atas api neraka. Kenapa? Suka gibah, gunjing, suka gunjing, mencintai orang aja kerjaan. Ya, itu tak boleh. Ceritai orang aja. Sini ada kelompok wirid, Bu. Ada kelompok wirid Yasin. Ada. Di dalam wirid Yasin itu bagus tuh. Kata Rasulullah, siapa yang baca Yasin malam Jumatnya, besok Jumatnya dia akan diampuni dosanya, Pak. Yang tak bagusnya gara-gara wirid Yasin banyak dapat dosa. Bukan wirid Yasin yang dikerjakan. Pahala Yasin udah dapat, pahala tahtim dapat, pahala doa dapat, pahala tahlil dapat. Begitu pulang dari rumah orang wirid Yasin, habis pahala gara-gara lontong. Iya, gara-gara lontong. Ibu yang satu bilang, tadi lontongnya nggak enak ya. Iyo. Tadi lontongnya asin ya. Iyo. Tapi habis juga gimana ibu? Kalau aku malaikatnya ngecekekkan ibu biar mati. Ya. Nah ini gibah. Sikit-sikit gibahi orang, sikit-sikit gunjing orang, duduk di pohon nangka 2 orang, Bu. Lewat 1 orang padahal dia nggak ganggu. Tengok kata ibu tuh, mulai ceritain. Ya, gibah. Maka jauhi gibah supaya tidak disiksa Allah dalam kuburnya nanti atau dalam akhirat, dalam neraka. Lalu yang keenam, kata Rasulullah melihat seorang wanita memotong tubuhnya sendiri karena ia suka memamerkan perhiasannya serta tubuhnya. Hati-hati, Bu. Kalau banyak punya emas, jangan nampak-nampakkan sama orang. Ini saking pamernya dia, Bu. Pakai anting-anting yang sebelah 10, yang sebelah 1, sambil jalan pun ngedit dia. Iya kan? Kebetulan wirid Yasin. Wirid Yasin kan ibu-ibu pakai sopan, pakai mukena, pakai gamis. Nggak bisa dia menunjukkan perhiasannya bagaimana caranya. Waktu baca Yasin dia tunjukkan, Bu. Pertama bagus dia baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Waktu membalik Yasin itu kan ada di balik ya, Bu ya. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Waktu membalik diginikan yang tangan. Innaka laminal mursalin, biar nampak gelang yang ada di sini. Nah, itu pamer. Habis itu pamer pula tubuh. Udahlah awal umurnya 50 tahun, pakai ke pasar pakai baju anaknya pula. Pakai baju anaknya, pakai celana short anaknya. Di bawah nampak short, di atas nampak dot. Short, dot. Inilah sekarang narkoba. Ditarik ke bawah nampak atas, ditarik atas nampak bawah. Narkoba, nampak kolor bang. Nah ini orang-orang yang suka seperti ini akan disiksa Allah dalam nerakanya. Jadi mudah-mudahan ibu nggak suka seperti ini. Aku yakin percaya ibu-ibu sini semuanya ibu-ibu yang soleha semuanya. Amin, amin. Ya. Lalu Rasulullah melihat kelompok wanita yang ketujuh. Yang ketujuh ini seorang wanita yang darah mengalir dari hidungnya. Karena apa? Karena dia suka mengumbar hawa nafsunya, alias pelakor. Ada pelakor dulu? Nggak ada ya? Nggak ada. Aku yakin nggak ada. Karena soleh-soleha semua. Ini pelakor-pelakor ini bahaya. Ya, yang diincarnya suami-suami orang yang berduit. Ya kan, namanya pelakor. Mengganggu laki orang. Laki itu kurang ajar juga.
Ya kan, orang tak tahu dia mau dia diganggu. Nah, jadi wanita-wanita yang senantiasa mengumbarkan hawa nafsunya, maka dia akan mendapat siksa di dalam neraka sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah. Lalu yang kedelapan, Rasulullah melihat seorang wanita berkepala babi. Kepalanya babi itu. Karena apa? Karena dia suka menfitnah dan adu domba. Suka fitnah sana, fitnah sini, adu domba sana, adu domba sini. Akhirnya salah fitnah. Kebetulan anak tetangga lewat meminjam gunting. Salah pendengaran dia, anak tetangga udah gunting. Disampaikannya sama tetangga lain. Tengok-tengok anak si Polan udah gunting. Padahal dia meminjam gunting. Memang tetangganya peka, ya kan? Dibilangnya gunting. Nah inilah dia. Ini suka fitnah. Fitnah, adu domba. Maka dia akan mendapat siksa nanti di alam kubur ataupun di dalam neraka. Lalu Rasulullah diperlihatkan kelompok wanita yang ke-9, yaitu seorang wanita yang berkepala anjing. Karena apa? Karena dia suka marah-marah sama suami. Sikit-sikit marah sama suami, sikit-sikit galau sama suami. Jangan, ya Bu. Nanti kepala awak jadi kepala anjing dibuat Allah kalau suka-suka marah. Lalu yang ke-10, ini yang diharapkan. Yang ke-10 ini seorang wanita yang berwajah hitam. Karena apa? Karena dia tidak mengerjakan sholat. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau kita tak sholat, besok hari kiamat akan dibangkitkan Allah berwajah yang hitam. Begitu juga dengan ibu-ibu. Pada waktu perjalanan Rasulullah itu, Bapak dan Ibu, banyak yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah. Salah satunya tadi 10 kelompok manusia di dalam neraka. Lalu Allah tunjukkan kepada Rasulullah ada 12 kelompok dari umat Rasulullah yang akan dibangkitkan dari kuburnya dengan berbagai macam siksa, Bapak dan Ibu. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, yauma yanfa'u bis-suri fatatuna afwaja. Kata Allah, pada hari trompet ditiup, kamu datang berkelompok-kelompok. Jadi pada hari itu nanti dikiamatkan dunia, ditiup trompet oleh malaikat Israfil, maka semua kita akan datang berkelompok-kelompok. Hanya umat Nabi Muhammad yang 12 kelompok yang dibangkitkan dari kuburnya, 12 kelompok. Jadi yang 12 kelompok itu, yang pertama akan dibangkitkan dari kuburnya tanpa tangan dan kaki. Nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, karena ia suka menyakiti hati tetangganya, Pak. Hati tetangga, Bu, hati-hati, jangan sakiti hati tetangga. Ya, kalau kata Rasulullah, kalau engkau menyayur yang enak, nggak bisa engkau bagi sama tetanggamu, banyakkan kuahnya, katanya. Ya, banyakkan kuahnya, sedekahkan kepada tetangga. Karena siapa tahu tetangga itu begitu bumbu masak wangi harum, dia kepingin mau minta malu. Ya, maka sedekahkan, banyakkan kuahnya, kata Rasulullah. Dan jangan sakiti tetangga. Lalu kelompok yang kedua akan dibangkitkan dari kuburnya tanpa berbentuk babi, karena ia suka meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi kalau kita suka meninggalkan sholat 5 waktu, akan dibangkitkan dari kubur kita, Pak, berbentuk babi. Kepalanya babi, badannya manusia. Artinya babi jadi ya. Inilah resikonya. Dilihatkan Allah kepada Rasulullah di waktu perjalanan Isra wal Mi'raj. Lalu yang kedua, yang ketiga akan dibangkitkan dari kuburnya dengan penuh
perutnya membesar karena ia tidak mau berzakat. Jadi pada waktu itu manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya dengan perut yang besar. Karena apa? Karena dia tidak mau membayar zakat, Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada rezeki kita, zakat profesi namanya, ya, sisa daripada gaji kita di perusahaan ini, mungkin ada dapat gaji, kalau 1 juta persen zakatnya 25.000 rupiah, Pak. Itu keluarkan zakatnya. 1 juta 25.000 rupiah, Bu, zakatnya. Itu ya. Lalu yang ketiga, yang keempat, akan dibangkitkan dari kuburnya dengan darah yang mengalir dari mulutnya karena ia suka berbohong dan mencaci maki. Ya mulia, jangan mencaci maki kepada siapapun kita, karena kita akan dibangkitkan dari kubur kita yang penuh dengan siksa apabila kita suka mencaci memaki sebelum kita bertobat lalu kita mati. Lalu keenam, yang kelima, akan dibangkitkan dari kuburnya berbau busuk karena suka berbuat maksiat. Sampai mati tak pernah bertobat, hanya senantiasa berbuat maksiat. Jadi waktu dibangkitkan dari kubur kita akan berbau busuk. Baunya sangat luar biasa. Dan yang keenam, akan dibangkitkan dari kuburnya lehernya terputus karena ia suka bersaksi palsu. Dan yang ketujuh, akan dibangkitkan dari kuburnya tidak berlidah karena ia suka mencaci maki. Jadi kalau mencaci maki banyak dapat dosanya. Tak pakai lidah, dibangkitkan nanti dari kubur. Yang kedelapan, akan dibangkitkan dari kuburnya kepalanya di bawah, kakinya di atas karena suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia meninggal dunia tidak akan pernah taubat, maka itulah balasan yang diberikan Allah kepadanya. Yang kesembilan, yang kedelapan, yang kesembilan akan dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah yang hitam, perutnya penuh darah karena ia suka makan harta anak yatim. Jadi kalau ada kita, Bu, yang melihara anak yatim, jangan zalimi anak yatim. Ya, pelihara yang baik anak yatim tersebut. Kalau kita zalimi, kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, akan dibangkitkan dari kuburnya dengan tubuh penuh kurap. Tubuhnya penuh kurap, Pak. Ini kenapa? Karena ia suka durhaka kepada ibu bapaknya. Jadi kita, anak-anak kita juga jangan suka durhaka kepada ibu bapak. Kalau kita durhaka kepada ibu bapak, kita belum minta maaf kepada ibu bapak, lalu kita meninggal dunia, besok akan dibangkitkan dari kubur kita pun badan kita penuh dengan kurap, Pak. Penuh dengan kurap. Inilah yang ditunjukkan Allah kepada Rasulullah di waktu perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang ke-11, akan dibangkitkan dari kuburnya dengan lidah yang menjulur ke tanah karena suka mabuk-mabukan dan berjudi. Ya Pak, ini mabuk-mabukan, suka mabuk-mabuk, suka judi, ya. Ini akan dibangkitkan dari lidahnya, dari kuburnya dengan lidah yang menjulur. Ibu-ibu senang kalau bapak main judi? Tidak. Tak ada yang senang ya Bu? Iya. Ada suatu cerita, suaminya main judi aja kerjanya, asal pulang marah istrinya. Janganlah main judi aja Mas, berantem orang. Malam yang ketiga pun
Pulang suaminya, marah istrinya. Kata suaminya, jangan kau marah-marah, aku main judi menang. Apa kata istrinya? Alhamdulillah. Menang nggak marah istri, kalah baru marah. Ya, ini yang bahaya. Jadi ini kalau suka main judi, minum minuman, maksudnya minum minuman mabuk-mabukan, belum bertobat lalu meninggal dunia, akan dibangkitkan dari kuburnya dengan lidah yang menjulur. Itu yang dilihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Lalu yang ke-12, akan dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah yang berseri, melintasi titian Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Karena apa? Inilah karena suka orang-orang beramal soleh di semasa hidupnya, lalu dia meninggal dengan husnul khotimah. Jadi kalau kita meninggal dengan husnul khotimah, insya Allah akan dibangkitkan Allah dengan wajah yang berseri. Jadi Bu, kalau mau wajah berseri, kau pala ke makeup. Ya, nggak pala ke makeup ibu-ibu. Nggak pala pakai bedak-bedak, nggak pala ke sofa-sofa sana. Pakai apa Ustaz? Pakai wudhu. Insya Allah wudhu bisa menyinarkan wajah. Di waktu hari kiamat, bekas-bekas wudhu tersebut akan bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perjalanan ini sangat luar biasa. Yang dijemput oleh Rasulullah adalah sholat, Pak. Untuk itu, Ibu, Bapak, jangan kita tinggalkan sholat. Karena apabila kita mati, yang paling pertama ditanya oleh Allah dan malaikat Jibril, malaikat Munkar wa Nakir di alam kubur itu sholat kita. Kata malaikat Munkar wa Nakir, apabila kita dikuburkan 7 langkah orang pergi meninggalkan kubur, maka datang malaikat Munkar wa Nakir. Katanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Apa yang kita jawab, Pak, Bu? Kalau kita nggak sholat, jawabannya ada di dalam sholat tersebut. Man rabbuka, kata Munkar wa Nakir, siapa Tuhanmu? Kita jawab, karena kita sholat, Pak. Allahu Akbar. Itu jawabannya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kita sholat, di dalam sholat jawabannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jawabannya. Lah, man imamuka, siapa imammu? Kata Munkar wa Nakir. Kalau kita sholat, kita tahu jawabannya. Apa jawabannya? Al-Quran. Al-Quran ada dalam dada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Seterusnya. Kalau nggak sholat, man imamuka, siapa imammu? Imammu sholat muhajirin, katanya. Imammu sholat muhajirin. Orangnya nggak sholat, nggak tahu dia. Ya, itu pertanyaan Munkar wa Nakir kepada kita. Man kiblatuka, di mana kiblatmu, katanya. Kalau kita sholat, Ka'batullah. Jadi berbicara masalah kiblat, Bapak dan Ibu, ada 3 kiblat. Kiblat kita 3. Pertama, kiblat mata. Kemana? Sajadah. Yang kedua, kiblat badan. Kiblat badan kita kemana? Ke Ka'batullah. Yang ketiga, kiblat hati, Pak. Kiblat hati kemana? Kepada Allah. Ingat Allah. Jadi waktu sholat itu ingat Allah, Bu. Jangan ingat ikan asin dalam sangai. Ini waktu sholat baru siap goreng ikan, taruh di meja lupa nutup, datang kucing,
Bacanya apa supaya kucing lari? Bacanya ayat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lari kucing, nggak jadi makan ikan. Ya, makanya kiblat hati kepada Allah. Baca Fatihah, ingat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Bu ya, itulah kiblat kita. Jadi man ikhwanuka, kata malaikat Munkar wa Nakir, siapa saudara-saudaramu Pak? Kalau kita tak mengerjakan sholat, maka tak pernah bisa kita jawab. Kalau kita mengerjakan sholat, insya Allah bisa dijawab. Kenapa kita doakan? Muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Kan itu doa kita. Saudara kita adalah kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat. Maka insya Allah akan dijawablah pertanyaan kita. Baik Bapak dan Ibu, saya biasanya ceramah datang air yang segini 60 mili, berarti 60 menit 1 jam. Ini datang air segini, berarti 30 mili, berarti 30 menit. Tapi alhamdulillah udah 1 jam juga lebih kita mengisi perjalanan Isra wal Mi'raj. Artinya ada yang ibu bawa pulang, ada yang bapak bawa pulang. Itulah perjalanan Isra wal Mi'raj. Kuncinya adalah sholat. Karena di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah perintah sholat bapak dan ibu. Sholatlah yang akan dijemput oleh Rasulullah dan disampaikan kepada kita bersama sampai pada hari kiamat. Dan sholat itulah yang akan membela kita. Siapa saja yang bagus sholatnya, maka baguslah segala amal ibadahnya sampai hari kiamat. Siapa yang tidak bagus sholatnya, maka rusaklah segala amal ibadahnya pula sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan tentang peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah saya mohon dimaafkan, agar kiranya tidak ada menjadi perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridaka wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi